Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang saya hormati Ibu Sri Lestari Yudi Prastiatini selaku dosen pembimbing satu saya. Yang saya hormati Ibu Wahidah selaku dosen pembimbing dua saya, serta Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Izzatul Jannah, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa dengan NIM 2021017047. Izinkan saya memulai sidang skripsi saya yang berjudul Ukuran Perusahaan sebagai Moderasi Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 sampai dengan 2023. Penelitian skripsi ini dilatar belakangi dengan perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, tidak hanya di negara-negara mayoritas muslim, tetapi juga di negara non-muslim. Indonesia, sebagai salah satu pemain utama dalam industri ini, menunjukkan pencapaian yang sangat signifikan, dengan total aset keuangan syariah terbesar kedua di dunia menurut Islamic Finance Developer Indicator 2020. Hingga Januari 2023, total aset Bank Umum Syariah mencapai 765,36 triliun menurut OJK. Ini mencerminkan pertumbuhan yang sangat stabil. Seiring dengan peningkatan ini, evaluasi kinerja dengan keuangan Bank Umum Syariah menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing. Faktor-faktor seperti Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility diyakini berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dimasukkan variabel moderasi berupa ukuran perusahaan yang diukur berdasarkan total aset untuk memperjelas hubungan antara variabel dan mendukung pengambilan keputusan yang strategis dalam meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah. Ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui moderasi ukuran perusahaan terhadap hubungan antara Islamic Corporate Governance dengan kinerja perbankan syariah Indonesia. Yang keempat adalah untuk mengetahui moderasi ukuran perusahaan terhadap hubungan antara Islamic Corporate Responsibility dengan kinerja perbankan syariah di Indonesia. Manfaat penelitian yang pertama, bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan referensi penelitian selanjutnya mengenai tema yang sama. Selain itu, penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Yang kedua adalah bagi perusahaan atau bank, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan manajemen perusahaan untuk mengetahui bagaimana Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, serta mampu memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai nilai perusahaan agar terhindar dari sanksi pajak. Yang ketiga, bagi investor. Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan masukan dalam penilaian dan mengevaluasi suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu yang pertama, teori Syariah Enterprise. Syariah Enterprise Theory merupakan teori perusahaan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti zakat, keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab, dan falah. Teori ini memandang bahwa pemangku kepentingan tidak hanya manusia, tetapi juga lingkungan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik seluruh sumber daya. Dalam konteks ICG dan ICSR, syariah teori ini menekankan tanggung jawab spiritual dan sosial yang lebih luas. Penerapan prinsip syariah melalui ICG dan ICSR ini yang diawasi secara moral oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan dengan membangun sistem yang amanah dan berkeadilan. Yang kedua, teori stakeholder. Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terlibat atau berdampak seperti karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pemerintah. Teori ini menekankan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing dan mendukung keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan strategis perusahaan perlu mempertimbangkan kepentingan semua stakeholder. Hipotesis dari penelitian skripsi ini adalah yang pertama, Islamic Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Yang kedua, Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
Yang ketiga adalah ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan Islamic corporate governance dan kinerja keuangan bank syariah. Yang hipotesis yang keempat adalah ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan Islamic corporate social responsibility dan kinerja bank syariah. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada website OJK selama periode 2014 sampai dengan 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah 18 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2014 sampai 2023. Penelitian ini menggunakan teknik progressive sampling sesuai kriteria khusus selama 10 tahun yang diperoleh data sebanyak 100 yang memenuhi kriteria. Teknik analisis data, penelitian ini menggunakan program SPSS 25 dengan uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji MRA. Hasil dan pembahasan penelitian skripsi saya sebagai berikut. Uji asumsi klasik. Berikut ini adalah hasil dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama adalah uji normalitas, bisa dilihat pada nilai signifikannya yaitu 0,193 yaitu kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa data ini berdistribusi secara normal. Yang kedua, uji multikolonialitas, seluruh variabel memiliki nilai toleransi yang lebih dari 0,10 dan nilai FIP kurang dari 10, yaitu pada variabel ICG toleransinya 0,930 dan nilai FIP-nya yaitu 1,075. Pada variabel ICSR nilai toleransinya yaitu 0,996, pada FIP-nya yaitu 1,004. Yang terakhir variabel ukuran perusahaan nilai toleransinya 0,927 dan nilai FIP-nya yaitu 1,79. Kesimpulannya yaitu tidak terjadi gejala multikolinialitas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedasitas, ini menggunakan uji Gleiger. Nilai signifikan semua variabel di bawah kurang dari 0,05. Variabel ICG sendiri memiliki nilai signifikan 0,471 dan ICSR memiliki nilai signifikan 0,351 dan ukuran perusahaan memiliki nilai signifikan 0,116. Dapat disimpulkan ini tidak terdapat terjadi heteroskedasitas. Yang terakhir adalah uji autokorelasi. Ini menggunakan uji Durbin-Watson. Nilai DW yaitu bisa dilihat pada tabel 2,159 berada dalam rentang DU lebih dari DW lebih dari 4 kurangi DU. DU sendiri 1,7364 dan DW sendiri 2,519 dan DU 4 min DU sendiri yaitu 2,2636. Kesimpulannya ini tidak terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya hasil uji regresi linear berganda. Bisa dilihat pada tabel, Konstansa memiliki nilai betanya 2,006, menunjukkan bahwa jika ICG dan ICSR bernilai konstan 0, maka kinerja keuangan berada pada angka 2,006. Sedangkan pada variabel ICG memiliki koefisien beta 0,291. Setiap peningkatan 1% pada ICG akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,291. Hubungan antara ICG dan kinerja keuangan bersifat positif dan setara. Lalu pada variabel ICSR ini memiliki koefisien betanya yaitu 0,157. Setiap kenaikan 1% pada ICSR akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,157. Sedangkan hubungannya sendiri ICSR dengan kinerja keuangan ini bersifat positif dan searah. Kesimpulannya, ICG dan ICSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, hasil uji moderate regression analysis atau uji MRA. Pada tabel, konstanta beta ini menunjukkan nilai 1,495. Jika semua variabel ICG, ICSR, dan ukuran perusahaan konstan, maka kinerja keuangan bernilai 1,495. Pada variabel ICG, ini memiliki nilai konstanta beta yaitu 0,153. Setiap peningkatan 1 unit ICG akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,53 dengan variabel lain yang tetap. Pada variabel ICSR memiliki konstanta beta sebesar 0,081, yaitu peningkatan 1 unit ICSR akan menaikkan kinerja keuangan sebesar 0,081 dalam kondisi variabel lain dan tetap. Lalu pada interaksi ICG dan ukuran perusahaan sebesar 0,035 menunjukkan bahwa interaksi ICG dan ukuran perusahaan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,032 per unit. Lalu pada interaksi ICSR dan ukuran perusahaan sebesar 0,291 menunjukkan bahwa interaksi ICSR dengan ukuran perusahaan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,291 per unit. Kesimpulannya, semua variabel termasuk interaksi moderasi ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
adalah hasil uji hipotesis. Yang pertama adalah ICG ini memiliki nilai signifikan 0,047. Dapat disimpulkan bahwa ini tidak lebih dari 0,05 dan T hitung sendiri sebesar 2,014. Ini lebih besar dari T tabelnya yaitu 1,984. Pada standar koefisien betanya sebesar 0,197. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang pertama diterima, yaitu ICG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang kedua adalah ICSR ini memiliki nilai signifikannya 0,40. Ini lebih kecil dari 0,05 dan T hitungnya sebesar 2,007, lebih besar dari T tabelnya yaitu 1,984. Standar koefisien betanya 0,203. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ini diterima, yaitu ICSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Pada uji F ini menunjukkan nilai signifikan yaitu 0,010, yaitu bahwa 0,010 itu kurang dari 0,05. F hitungnya yaitu 4,847. Ini lebih besar dari F tabel yaitu 3,09. Kesimpulannya adalah ICG dan ICSR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pada koefisien determinasi yaitu nilai R-nya yaitu 9,1. Dapat disimpulkan bahwa variabel ICG ini dan ICSR hanya menjelaskan 9,1% variasi kinerja keuangan, sisanya 90,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selanjutnya hasil uji hipotesis moderate regression analysis atau MRA. Pada variabel ICG UK ini memiliki nilai signifikansinya 0,03, lebih kurang dari 0,05. Dan T hitungnya 3,032. Ini lebih besar dari T tabelnya yaitu 1,984. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, ukuran perusahaan mampu memoderasi secara signifikan hubungan ICG dan dengan kinerja keuangan. Yang kedua adalah ICSR dengan UK. Ini memiliki nilai signifikansinya 0,00, yaitu kurang dari 0,05, dan T hitungnya sebesar 5,738. Ini lebih besar dari nilai T tabelnya yaitu 1,984. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ini diterima, ukuran perusahaan mampu memoderasi secara signifikan hubungan ICSR dan kinerja keuangan. Lalu selanjutnya yaitu uji F. Bisa dilihat pada F hitungnya sebesar 21,396. Ini lebih besar daripada F tabelnya yaitu 3,09. Nilai signifikansinya sendiri 0,00, lebih kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel ICG, ICSR, dan interaksinya dengan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Lalu selanjutnya uji koefisien determinasi MRA. Ini ditunjukkan bahwa R-square-nya yaitu 47,4. Dapat disimpulkan sebanyak 47,4% variasi kinerja keuangan dijelaskan oleh ICG, ICSR, dan ukuran perusahaan sebagai pemoderasinya, dan sisanya 52,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Kesimpulan penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan memiliki tujuan pokok untuk menelusuri dampak ICG dan ICSR terhadap kinerja keuangan, sekaligus memverifikasi seberapa efektif ukuran perusahaan berperan sebagai pemoderasi pada relasi ICG dan ICSR dengan kinerja keuangan perusahaan. Observasi dijalankan dengan memperhatikan 10 bank umum syariah yang aktif dan beroperasi di Indonesia sejak tahun 2014 hingga tahun 2023 sebagai subjek penelitian. Semua pengujian hipotesis ini yang terdapat pada penelitian ini menggunakan perangkat IBM SPSS 2025 sebagai alat bantunya. Hasil pengujian hipotesis yang sudah dijalankan menunjukkan bahwa ICG dan ICSR memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan. Dan variabel ukuran perusahaan terbukti berperan penting sebagai pemoderasi hubungan antara ICG dan ICSR dengan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Saran penelitian. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah sampel dengan mencakup lebih banyak bank umum syariah di Indonesia serta mempertimbangkan perbandingan antar negara guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi ICG dan ICSR serta dampaknya terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, penelitian berikutnya menerapkan metode pengumpulan data dan memanfaatkan data primer. Penelitian ini mendatang bisa mengombinasikan data primer melalui teknik wawancara atau penyebaran kuesioner kepada pihak manajemen bank untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang internal mengenai penerapan ICG dan ICSR. Yang ketiga, penelitian selanjutnya juga dapat dikembangkan dengan melakukan perbandingan antara bank umum syariah dan bank konvensional untuk memperlihatkan perbedaan pengaruh ICG dan ICSR terhadap kinerja keuangannya.
Sekian presentasi penelitian skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.